Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahman. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa tahun 2022. Di sini saya mendapatkan tugas besar dari dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Ihsan Eskom MM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah media sosial. Di sini saya akan membuat video singkat tentang yang berkaitan dengan media sosial. Oke, jadi saya akan membahas apa itu media sosial, apa itu dampak positif dan negatif dari media sosial, apa itu manfaat dari media sosial, apa dan bagaimana caranya kita belajar atau memaksimalkan dari bermain media sosial. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah apa sih media sosial itu? Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu atau melalui internet. Nah, di dalam media sosial itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Nah, yaitu yang pertama ada social network. Social network adalah media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Contohnya di sini ada Facebook, ada MySpace, ada Twitter, Instagram, WhatsApp. Nah, yang kedua itu ada Disqus. Disqus adalah media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan atau diskusi. Nah, contohnya itu seperti Kaskus di zaman tahun 2010 itu ada Kaskus, Yahoo Messenger, atau Google Talk. Dan yang ketiga itu ada media sosial untuk share, yaitu media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, audio, foto, dokumen. Contohnya itu seperti Instagram, Twitter juga bisa, WhatsApp juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada social game. Media sosial yang berupa game yang dapat dilakukan baik sendirian individu atau maupun secara bersama-sama. Untuk media sosial di game ini ada banyak ya, contohnya seperti Mobile Legends, Free Fire, Call of Duty, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas sedikit apa saja sih dampak positif dan negatif dari media sosial itu. Dampak positif yang pertama itu ada sebagai tempat promosi. Nah, dengan banyaknya orang yang bermain media sosial, ini merupakan sebuah peluang yang besar untuk mempromosikan atau mengiklankan produk atau jasa yang sedang kita jalani atau tekuni. Nah, yang kedua itu ada ajang memperbanyak teman atau memperluas relasi. Dengan kita bermain media sosial, tentunya kita akan menambah atau memperluas suatu relasi atau hubungan, atau bahkan mendapatkan banyak teman-teman yang sebelumnya kita kenal. Nah, yang ketiga adalah sebagai media komunikasi. Dengan adanya media sosial, tentu itu akan mempermudah kita untuk melakukan komunikasi antar teman kita, kerabat, keluarga, meskipun kita tidak berada di satu tempat atau berada di tempat lain yang jauh. Nah, yang keempat itu sebagai tempat mencari informasi. Dengan kita bermain media sosial, tentunya kita akan mendapatkan sebuah informasi-informasi yang sebelumnya kita belum ketahui. Nah, yang kelima itu sebagai tempat berbagi. Dengan fitur yang ada pada media sosial, kita dapat dengan mudah untuk berbagi dengan orang lain, baik berbagi media cerita, media audio, video, foto, musik, dokumen, maupun yang lain. Sekarang apa saja sih dampak negatif dari media sosial itu? Nah, yang pertama
itu bisa memunculkan kejahatan. Kenapa? Bermain media sosial jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan dampak-dampak kejahatan pada orang lain. Contohnya bisa melakukan penipuan. Nah, yang kedua itu bisa mengganggu hubungan antar pasangan. Terakhir itu yang ketiga, tentunya dampak negatif dari bermain media sosial itu adalah sifat candu terhadap media sosial. Nah, untuk selanjutnya, apa sih manfaat dari media sosial itu? Sebenarnya apa sih untungnya bermain media sosial? Kok bisa sampai berjuta-juta orang itu ramai-ramai untuk bermain media sosial? Nah, yang pertama itu manfaat dari bermain media sosial itu adalah sosial media itu untuk bersosialisasi. Dalam bermedia sosial kita dapat melakukan bersosialisasi atau melakukan sosialisasi terhadap kerabat, teman, maupun orang tua. Dan waktunya itu tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Nah, manfaat media sosial yang kedua itu sosial media sebagai buku diary. Nah, tentunya dengan adanya media sosial kita tidak perlu melakukan penulisan tangan di buku-buku atau catatan kecil untuk mencurahkan segala tentang hati kita. Dengan adanya media sosial kita dapat mencurahkan apa sih isi hati kita ya saat ini. Nah, yang ketiga itu media sosial dapat mempertemukan kita dengan teman lama loh. Nah, hal ini masih ada hubungan dengan bersosialisasi. Sosial media itu terkadang bisa membawa kita untuk mempertemukan dengan teman lama kita, yaitu seperti teman lama kita masa kecil, teman masa kecil, partner bisnis yang telah lama, pasangan yang sudah lama tidak berinteraksi atau tidak bertemu. Tentunya dengan media sosial hal ini dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, selain untuk bisa mempertemukan dengan teman lama, tentunya sosial media dapat mempertemukan kita dengan teman-teman baru. Nah, yang selanjutnya sosial media itu bisa sebagai penyalur hobi. Tentunya sosial media itu bisa kita manfaatkan untuk menyalurkan hobi kita. Nah, kita bisa tuh membuat grup-grup pecinta-pecinta kayak seperti otomotif, pecinta hewan, pecinta sepak bola. Nah, itu sebagai media penyalur hobi kita. Yang selanjutnya bisa menghasilkan uang. Nah, tentunya kita bermain media sosial itu tidak hanya semata-mata kita untuk mengisi kekosongan waktu luang saja ya. Tentunya bermain media sosial itu bisa menghasilkan kita duit atau uang. Contohnya kita bisa berjualan di media sosial, mempromosikan barang dagangan kita di media sosial, atau kita bisa mengiklankan jasa keahlian kita di media sosial. Nah, itu tentu akan menarik para pengguna media sosial lain untuk menggunakan jasa kita atau membeli produk kita. Tentunya dari hal itu kita akan mendapatkan keuntungan atau berupa uang. Yang terakhir, manfaat dari media sosial itu adalah untuk menambah wawasan atau pengetahuan kita di media sosial. Oke. Salah satu cara maksimalkan belajar di media sosial yaitu dengan mengikuti akun tersebut, dimana setiap kali akun itu mengupload konten terbarunya, kita akan selalu mengetahuinya dan mendapatkan ilmu baru yang diunggahnya atau diuploadnya. Semakin banyak akun informasi yang kita ikuti, maka kan semakin banyak juga ilmu yang bisa kita ambil sebagai bahan belajar kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan video singkat saya mengenai apa sih media sosial itu atau sosial media itu. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas
ataupun omongan-omongan saya yang masih belibet, saya minta maaf. Semoga kita bisa terus belajar, tetap semangat, dan semoga kita semua dijaga dan dijauhkan dari mara bahaya, dan tetap sehat selalu. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.